Assalamualaikum dulur. Hari ini saya berkesempatan sowan ke daleme Abah. Abah Gundul. Abah Gundul iki saniki. Ya. Abah Heri. Abah Heri sapa, Pak? Jenenge, Pak. Didik Purwanto. Didik Purwanto. Iki konsepe soalnya iki wonge kan ludrukan, dadi dagelan tok wis gak usah konsep-konsep gak jelas. Pokoknya dagelan ngono wis gak ngurus awur-awuran. Ya, sip. Matur nuwun Mas Rohman. Nggih. Siap. Dereng Pak, perkenalan rumiyin Pak. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rohman saking Tretet Ploso. Nuwun pirsa asmine jenengan sinten? Kula paring asma Didik Purwanto, Ketua Ludruk Budi Wijaya. Alhamdulillah. Yang viral niku nggih, Pak. Ah, mboten. Dereng viral. Semoga viral. Amin. Pak, badhe tanglet. Monggo. Simpel mawon, gak dodo kok sampe seneni aku. Waktu sampean kan sangat pendek. Ya, nggih. Langsung mawon. Poine ten ngene ludruk. Ludruk niku filosofine napa sih, Pak? Waduh, nek filosofi ludruk iku semestinya duduk nang aku, Mas. Yeah. Aku sik enom ngomong filosofi ludruk. Kasem gak tuwek ta, Pak? Jenggote tok sing putih. Iki. Tapi pikirannya sik enom. Mbok, sing enom iku aku, Pak. Lho sampe karo pacaanku kok ngene ta. Nek ludruk krunguku iku ludruk iku ngedruk kan gitu kan. Nggih. Cuma yang jelas ludruk itu sebelum ludruk kan ada lerok kan. Lerok. Ya, lerok terus ke lerok, setelah lerok ke besut kan. Besut. Setelah itu berkembang ke ludruk. Ya. Itu. Budi Wijaya ini jenengan dirikan tahun berapa, Pak? Budi Wijaya itu saya generasi yang kedua. Dulu pendiri Budi Wijaya almarhum Abah Sahid. Nggih. Itu tahun 80-an lah itu berdiri. 80-an. Terus ketika beralih ke saya tahun 2010 itu ya. jenengan handle total. Ya, total. Untuk kedepannya Ludruk Budi Wijaya ini mengarahnya kemana? Ludruk Budi Wijaya, ludruk sebenarnya itu kesenian, masyarakat menengah ke bawah ya. Dan cerita-cerita yang ditampilkan di ludruk itu rata-rata konflik atau permasalahan kehidupan masyarakat menengah ke bawah. Hari-harinya ya? Hari-hari. Contoh kayak cerita kehidupan sehari-hari, masalah konflik, percintaan, ada pembagian warisan. Di situ, ada kekuasaan di situ. Itu yang diangkat. Nanti lebih mengena di masyarakat menengah ke bawah. Terus konsep ludruk, dulu memang tahun 80-an ludruk digandrungi oleh masyarakat karena tidak ada saingannya. Ludruk itu tidak ada saingannya. Sinetron juga gak ono kan. Sinetron gak ono, orkes tidak ada. Ya ada sih, cuma belum booming. Belum booming seperti sekarang. Terus sehingga semakin tahun, semakin zaman modern, ludruk ketinggalan zaman. Dikira ketinggalan zaman. Dan di tangan saya ketika saya mimpin ludruk Budi Wijaya ini, saya kepingin bahwa ludruk itu tetap lestari. Tetap diikuti, diminati dengan anak-anak zaman sekarang. Misalnya kita ubah dari segi panggung. Kalau dulu penampilan panggung itu pakai pakai ring. Zaman dulu. Panggung ring yang kayak tinju itu kan. Ya. Sekarang sudah kita ubah ring, box, panggung box itu ya. Terus lampu kalau dulu awalnya pakai strongking kayak lampu yang di kumpo ya. Kayak kobongan itu, Pak. Kadang kobongan. Yang kobongan jarang, yang banyak itu lengo gasin teh. Pernah ngalami seperti itu? Itu zaman Mbak biyen. Aku sih kecil, Mas. Ceritane ngono pas main wayang ngitung lengo gasin teh. Dadi sing nonton iki gelek luar biasa perjuangan Mbak biyen. Terus contoh misalnya kalau lampu sekarang sudah pakai parbim kan gitu kan. Lebih modern. Dulu untuk audio pakai corong. Mic sing kayak sapu tangan ngono ya. Digawe mic. Mic sound yang bundar itu gawe mic. Pernah ngalami? Pernah ngalami Budi Wijaya. Terus sekarang sudah modern juga. Gitu, Mas. Saya kemarin kan subscribe YouTube-nya jenengan. Ya. Itu juga konsepnya ke ludruk atau konsepnya sekedar komedi, Pak? Ya, untuk ke YouTube Budi Wijaya channel TV. Budi Wijaya TV ya. Budi Wijaya TV. Selalu like, subscribe. Memang sengaja itu awal kita membuat konten itu waktu pandemi. Pandemi Corona kemarin tidak ada kegiatan, job sudah dihandle semua.
job itu wis terjadwal sehingga ada pandemi itu akhirnya kita berhenti Total ya. total dan tidak ada income masuk penghasilan dari pemain ludruk, pekerja ludruk bahkan tidak bisa bekerja. Nah, itu ide kita coba membuat YouTube, membuat film komedi kita tampilkan di YouTube dan alhamdulillah orang-orang ludruk kan memang luar biasa ketika kita ajak acting di dalam film juga dia menguasai betul kan itu kan. Dan tujuan kami itu juga melestarikan ludruk kan. Ludruk itu si ono, Bapak Ludruk si ono ludruk itu dan ludruk itu gak ketinggalan, isok gawe film juga. Dan arek-arek nom supaya arek nom itu ludruk itu gak dipandang sebelah mata ngono kan. Sik bisa dinikmati bahwa ludruk itu yang benernya ludruk itu adalah tuntunan. Iki lho cerita ludruk sing apik yo digawe, sing elek aja digawe ngono. Disaring dulu Pak. Disaring dulu nang kono. Rata-rata nuwun sewu Pak nggih. Pemainnya ini rata-rata semua pemain ludruk atau ada yang dari luar Pak? Awal kita rata-rata pemain ludruk, sehingga berkembang kita memasukkan regenerasi. Pemain ludruk kan sekarang sudah tua-tua ya, banyak yang almarhum terus. Kau ono masa iki sekolah ludruk? Enggak ada nggih. Kalau jam dulu masih ada Pak? Enggak ada. Enggak ada. Saiki sekolah pedalangan yo. Kita bahas regenerasi. Sekolah pedalangan ada. Sekolah karawitan ada. Karawitan ada. Sekolah tari ada. Tari juga ada. Tapi sekolah ludruk enggak ono. Biyen kepingin belajar ludruk itu dengan cara apa? Nobong. Gedong. Gedong atau nobong itu ludruk bertempat di suatu daerah itu main dalam jangka 1 bulan di Kartisno lah dengan tiket ya nah itu ketika bibit-bibit ludruk yang mau belajar dia ikut di situ awalnya melok nyapu-nyapu melek ngerek clear apa itu panggung yang pakai tobong itu ngabdi lah Pak. Ngabdi lah awalnya akhirnya bisa akhirnya jadi ludruk tapi sekarang enggak ada kayak gitu. Akhirnya sehingga di lewat film ini harapan saya memasukkan ada anak-anak yang berjiwa seni, ada jiwa seninya lah. Timbang gak ono wadahi tak adahi. Kan yang penting wadahi kan. Yang penting itu Pak. Kan contohnya itu, kan saya jenengan masukkan bagian. Nah, contohnya ono jeragan dupo. Jangan kenapa kan karakter jeragan dupo kenapa nanti arek gendeng kan, arek gila. Arek hok gitu. Aduh itu karena enggak ada ketika jarang sih ketika anak berkelainan harus sing ganteng gede dhuwur. Mestinya kayak sampean ngapunten ya. Mas Rohman itu. Los, Pak. Los. Gede dhuwur tapi suaranya kan menggema. Iki suaranya cemeng. Jadi lucu. Jadi lucu ketika wah iki didapukno anake wong sugih. Duwite akeh bapakne tapi arek iki lolok. Lolok nek basa Jombang iku lolok. Koa-koa lah Pak ya. Jadi jenengan melihat saya itu, "Oh, pantes ya dadi wong gendeng hok ngono ya." Astagfirullahaladzim. Sampai saiki barang aku podcast gak jelas iki ya dipacaki wong edan rek arep gak genah ngene iki. Tapi salut ambek Pak Rohman. Salut ketika dia awal ngadep ke kamera yo sempat abang biru tapi akhirnya yo luar biasa. Ngabdi Pak saya Pak. Tapi ya soalnya sampean punya darah seni yang tidak tersalurkan. Jadi Budi Wijaya itu tempat menampung orang-orang seperti saya. Tapi yo kapan-kapan dikai sing rada apit apa? Pak pantes Mas, protes penonton. Mesti penonton. Protes. Wis apa-apa. Langsung di unsubscribe apa ning ada di subscribe. Wis apa-apa. Sing penting aku duwe ya kegiatan lah kayak hiburan juga sumpek. Timbangane nang dupo mblenger Pak. Iki Pak produkku Pak. Ono sing cilik, ono sing gede, ono sing dawa. Lah iki Mas. Biasanya di ludruk ada juga ada kaitannya kan. Di kesenian apapun sih. Di kesenian katanya ritual, pembakaran menyan atau apa. Tapi kalau di Budi Wijaya ketika pentas sih kita enggak kemenyan sih. Kita pasti bakar garu. Soalnya apa? Kita itu pendatang. Ketika main di daerah lain itu kita permisi, kita mendoakan leluhur lah di situ dengan garu. Enggak musik lah, maksudnya enggak macem-macem lah. Masih ada gitu. Oh, di Budi Wijaya masih. Tuntunannya masih ada. Pakemnya masih ada gitu. Enggak pakem sih, cuma kita pamit lah. Oh, pamit. Jadi uluk salam. Assalamualaikum. Ya. Pak, iki diombe oleh tak gak sih, Pak? Loh, monggo Mas. Monggo. Lho iki sing duwe omah sapa? Aku tak sampean. Iya, sampean, Pak. Settingan kan sampean, Pak.
Tadi podcast nekoi. Iya, podcast neko. Biasa kalah derajat kan aku sing nuwun sewu mriki, Pak. Timbangane engko aku sampean paeto didadekno wong stres temenan aku. Sedih aku, Pak. Jadi mungkin kedepannya itu nama-nama muda itu bisa ada tampungannya gitu, Pak. Ya paling tidak itu anak muda bisa mau melihat sih anak sekarang. Yang sekarang kan generasi now ya. Zaman now Z itu loh, Pak. Ya Z apa itu? Anak-anak Generasi Z. Generasi Z. Anak-anak generasi Z itu mau melihat ludruk paling tidak. Paling tidak. Bahwa ludruk itu Masih ada. Masih kak kalah mbak senian lainnya gitu. Di Budi Wijaya juga ada musiknya. Ketika ada musik campur sari, kolaborasi ya, gamelan antara gamelan dan musik lah. Sehingga juga mengikuti apa sih sing lagu-lagu saiki yang viral. Kan ya. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman kita harus kayak gitu. Enggak pakem kan gitu kan. Pakemnya memang di Ludruk ada pakemnya, maksudnya tari remo dan kidungan kan gitu kan. Nah, di Ludruk sama di Ketoprak itu bedanya apa? Bedanya ketika di Ketoprak itu cerita yang dipakai itu cerita kerajaan. Rojo-rojo biyen. Ya. Cenderung ke situ kalau Ludruk itu ya itu tadi yang disebutkan dari awal tadi, ya keseharian, konflik masyarakat sehari-hari lah. Kadang-kadang kalau bingung, Pak. Aku pribadi bingung. Bedanya Ludruk Ketoprak karo kesenian biyen itu apa sih kan? Ya cuma itu. Cuma itu aja. Iya, itu. Dari segi logatnya juga beda sih. Kalau Ketoprak juga ke bahasanya juga beda gitu kan. Ludruk itu basa ludrukan. Nggih. Basa dagelan. Bukan dagelan, basa ludrukan, basa apa ya? Ya Surabayaan Jombangan lah. Jombangan gitu ya. Sederhana dicerna oleh masyarakat. Oh nggih, Pak. Minggu-minggu ini atau minggu depan Budi Wijaya tampil di mana, Pak? Kemarin tampil di Gresik, terus tanggal 8 besok minggu depan itu. 3 hari lagi yo. 3 hari lagi itu di Mantub Lamongan. Mantub Lamongan. Ya. Semoga sukses, Pak. Siap. Amin. Tapi jangan lupa, Pak. Apa dupa ta? Oh, bukan. Dupa itu free buat jenengan. Karena sudah saya ditampung di Budi Wijaya. Cuma yo ngono lho, Pak. Waktu akeh titik api-api mosok didadekno wong stres terus aku, Pak. Ya memang karakter itu sampean dadi wong stres iki durung apa ya? Durung sempurna. Durung mumpuni. Gak apa-apa, Pak. Sampean tempat terus. Jadi orang stres itu durung wis apa ya? Durung pinter dadi wong stres. Kok njaluk dapukan liya iku. Oke. Jadi wong serakah. Tak terima, Pak. Jadi dihayati wong stres kayak apa? Wong bukan stres sih kita apa? ODGJ kayak apa? Orang punya konflik kayak apa? Dihayati bahwa itu juga manusia. Depresi itu dijiwai dulu. Oke, Pak. Terima kasih. Kalau belajar kepingin menjiwai itu seorang aktor atau memerankan karakter orang ODGJ atau apa itu. Kalau siang sampai nggak pakai baju, jalan ke pasar. Kenemenan nih, Pak. Nemen pol nih, Pak. Sama dulu bintang-bintang film di Jakarta. Ketika dia jawab peran apa? Ketika dia misalnya PSK atau apa? Dia terjun ke PSK langsung lihat kondisi kayak apa. Kondisinya aja ya nggak real kayak sampean terjun juga melakukan orang gila kan juga bisa mengamati kayak gimana. Tak amati to, tak takoni susu ya. Kak ketularan aku, Pak. Lah kok usahaku dupa iki piye, Pak? Kak macet lan, Pak. Loh, iki mang tak gawakno, Pak. Loh, khusus sampean. Iki bedane cilik karo gede. Terus kerjaan pertanyaan sampean. Aku bulet nang kene, cuma bingung, Pak. Soalnya masih sampean iku kudu guyu, kan takok iku bingung, Pak. Harapan, Pak. Iya. Harapan Jombang itu apa ya? Jombang itu tempat kelahiran Ludruk. Jangan sampai Ludruk itu diakui dengan daerah lain. Makanya salah satu adalah peran pemerintah. Peran pemerintah di Jombang seringkali merangkul orang-orang Ludruk, pekerja Ludruk dan membuat acara ludrukan lah. Harusnya. Misalnya contoh angan-angan saya dulu kepingin yo angan-angan duwe sekolah ludruk, tapi yo kapan lah ada sekolah ludruk. Semoga nanti ada yang melihat, Pak ya. Iya, terus misalnya contoh dinas pendidikan, ludruk itu dimasukkan ke anak-anak sekolah, anak-anak pelajar tingkat SD, SMP, SMA kan itu, biar tahu anak-anak tahu apa ludruk kayak gini masih ada dan kayak gini. Jadi katakanlah di ekstrakurikulernya atau apa. Contoh misalnya ada
sutradara ludruk. Ada 5 gitu. Seperti sampean gitu ya? Iya. Oh enggak sih, itu Agus ya. Ono sing aline dhewe. Lebih ada lagi. Ada lagi. Itu untuk ngajar apa ekstrakurikuler di sekolah-sekolah. Kayak Nggak mati wong ludruk kan. Pasti ilmunya di situ kan gitu kan. Dan itu membuktikan Mas Rokman. Gini. Saya punya anak 4. Ya. Kok banyak, Pak? Oke. Pabriknya berapa, Pak? 1. Alhamdulillah. Tak kira 4 juga, Pak, pabriknya, Pak. Anak saya yang pertama itu nggak pernah di kesenian. Nggak pernah. Tapi yang kedua, 3 ini, sejak kecil dia sudah saya briefing untuk tari remo. Jadi sejak SD, TK dia sudah di panggung. Yang nomor 2 yang di panggung. Terus SD, nari remo di panggung sampai SMP. Lebih jauh lagi panggungnya ya. Yang terakhir? Terakhir masih kecil. Ya. Terus itu beda Mas Rokman. Maksudnya gini, ketika dari kecil kita mental anak itu kita perkenalkan dia di atas panggung, terus menghadap banyak orang. Nggak kaget gitu Pak? Ketika dia dewasa, kan sudah dewasa. Dia sama orang biasa, nggak minder kayak gini. Nggak minderan lah Pak? Nggak minder. Apa yang ngarani ku ya? Sudah diri kita mental lah, kasih mental. Pembelajaran mental. Mungkin saya juga kurang pembelajaran mental. Nah itu, sampean biyen kan cilane nekeran. Gitu kan. Jadi beda. Jadi memang berkesenian, seni itu memang harus dikenalkan di anak-anak kecil. Dari mulai kecil. Bukan ngomong negatif, yang positif kan, yang positif. Pasti ada yang sisi positif. Ya, seni itu positif Mas. Positif. Seni ludruk itu positif, yang negatif itu pelakunya. Pelaku seni, oknum. Bukan kadang-kadang ada orang komentar seni ludruk. Oh iya, salah itu. Oknum gitu. Oknum. Bahwa tidak ada cerita ludruk itu mengajak untuk untuk negatif, hal negatif. Tidak ada. Pasti endingnya cerita ludruk itu mengajak untuk kebaikan. Oh, iki lo ceritanya kayak gini. Pembagian rebutan warisan misalnya. Ceritanya iki lo, wong sing serakah mbek warisan, akhirnya mati nih kayak gini. Efek sampingnya itu. Jadi ojo sampai kok ngene rek. Iya, bener. Iku ludruk. Itu tujuan ketika utama. Sampean sama podo dulure rebutan warisan itu diceritakan di ludruk. Sing nakalan ketika nakalan ngarani serakah di warisan, di hak warisan, pasti uripe gak enak. Itu diceritakan di ludruk. Ada juga cerita tonggo tunggal gedeng misalnya. Itu diangkat di lawaan. Sampai tonggone gak wawu. Akhirnya dimainkan di ludruk. Sampai tonggone gak wawu rebutan, akhirnya anaknya tonggo pondok tonggo pacaran. Gitu. Dipersatukan anaknya. Nah itu akhirnya gak nganu Pak? Gak bingung Pak? Ya enggak, anaknya akhirnya wawu. Demi anak toh. Demi anak. Gitu kan. Berarti poin plusnya di situ. Banyak konflik internal, dadi konflik desa sembuar kalau sama dadak siji. Iya. Kayak contoh pengen dadi presiden, pengen dadi apa? Dadi bisa. Pengen jadi bupati. Pengen jadi polisi. Lurah. Kalau lewat saya gratis. Soalnya ludruk tapi Pak. Iya, bupati ini ludruk. Nah aku dadi wong gendeng. Mek sewangi. Wis kedawan Pak, bingung aku lek mawon cari saya. Lek rame tak tambani neh. Pesan untuk anak muda generasi Z. Oh iya, pesan untuk anak-anak muda, cintailah kesenian, tradisi. Cintailah kesenian tradisi. Jangan lupakan kesenian nenek moyang kita. Itu adalah karakter ciri jiwa orang Jawa. Terakhir Pak. Ya. Motivasi untuk generasi zaman now, generasi Z. Generasi Z zaman now, jalin selalu silaturahmi dengan teman. Ojo aken musuh. Wong nek aken musuh iku gak bakal enak uripe. Dan selalu bermasyarakat. Boleh Mas. Wis. Pagi tak garap sampean. Apa? Untuk Tretek Ploso. Semangat terus untuk gali seduluran, gali kesenian yang sempat mati suri, agar kesenian ini bisa terkenal lagi. Semangat untuk tetap Ploso dan konten untuk semangat untuk berkontennya. Apa? Tretek Ploso melesat. Iya. Rodok nganu Pak, gantian Pak.
Cedek ploso miring. Miring. Oh ya wis sak karep sampean. Iya kan miring. Miring. Oke, sak karep sampean wis, Pak. Wis, matur suwun Lur. Meneh lanjut neh. Aku kalayoni nang kene. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.